Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alim Hidayat dari kelas 03. Di sini saya akan menjelaskan codingan saya tentang kriptografi. Salah satu teknik kriptografi yaitu V-Generate Cipher. Kriptografi itu apa sih? Nah, kriptografi itu sebuah ilmu yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan suatu informasi. Nah, di sini saya telah membuat codingan salah satu teknik kriptografi klasik yaitu V-Generate Cipher. Nah, langsung kita masuk ke kodenya. Yang pertama itu saya membuat variabel alfabet. Di sini berisi alfabet dari A sampai Z. Saya juga menambahkan spasi karena di message atau di informasi yang akan kita enkripsi mungkin ada spasi. Jadi saya tambahkan spasi. Kemudian saya juga membuat variabel letter to index dengan bertipe data dictionary. Di sini itu ada key-nya itu sebagai alfabet, key-nya itu alfabet dari variabel alfabet, kemudian value sih range line alfabetnya. Nah, jika dilihat akan seperti ini. Letter to index. Nah, seperti ini. Alfabet A, 0, B1, dan sebagainya. Nah, kemudian index to letter. Ini tuh kebalikan dari kebalikan dari variabel letter to index ini. Nah, kebalikan dalam hal key sama values-nya. Jadi dibalik aja. Seperti ini. Nah, ini dua variabel ini nanti akan saya gunakan untuk pengkodean untuk kode dalam enkripsi dan juga dekripsinya. Baik, langsung saja masuk ke kode enkripsi. Di sini saya menggunakan function encrypt. Untuk rumus dari enkripsi dengan menggunakan teknik V-Generate Cipher ini rumusnya. Jadi ciphertext atau ciphertext itu informasi yang sudah dienkripsi bisa ditemukan dengan plain text index. Artinya indeks dari informasi yang masih dapat di-recognize ditambah indeks dari kunci yang akan digunakan untuk proses pengenkripsian. Nah, di mode dengan jumlah dari alfabet. Nah, jumlah dari alfabet yaitu 26, di mode 26. Nah, sekarang ini untuk nanti penjelasan dari variabel-variabel yang telah saya buat. Nah, kita masuk ke encrypted. Nah, ini variabel ini untuk mengisi ciphertext nanti yang telah dibuat. Nah, ini plain text ini tuh variabel plain text ini berisi informasi yang belum dienkripsi. Nah, ini plain text index, ini tuh bertipe data list. Ini nanti berisi dari indeks dari informasi yang telah dimasukkan. Nah, ini key-nya, ini key index-nya, ini formula. Nah, formula ini tuh berisi rumus hasil rumus ini hasil rumus plain text index tambah key index di mode 26. Nah, ini tuh formula ini tuh sama dengan indeks dari ciphertext. Nah, ini tuh nanti indeksnya itu dapat digunakan untuk menemukan huruf-huruf. Nah, sekarang di sini ada split message, variable split message bertipe data list. Di dalamnya itu ada for ya, menggunakan list comprehension, teknik list comprehension. Nah, ini tuh digunakan untuk memecah plain text sesuai panjang dari key ke dalam sebuah list yang indeksnya tidak lebih dari key. Maksudnya itu seperti apa sih yang indeksnya tidak lebih dari key? Jadi, informasi yang telah dimasukkan yang akan dienkripsikan ini dipecah menggunakan metode ini dan dimasukkan ke dalam variabel split message. Nah, jika dilihat akan seperti ini, split message. Nah, ini sekolah, ini informasi yang saya masukkan, ini key-nya. Nah, ini dipecah menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagiannya indeksnya tidak melebihi dari key-nya.
Kita tambahkan komentar lagi untuk split message. Nah, kemudian yang split message itu di looping lagi ke dalam variable each split. Nah, terus di looping lagi yang each splitnya menjadi bagian yang paling kecil, dimasukkan ke dalam variabel letter. Nah, ini tuh digunakan untuk memisahkan teks yang ada dalam list ke dalam huruf semula. Jadi huruf yang paling kecil. Jadi ini A, B ya gitu. Nah, ini number ini tuh untuk apa? Memasukkan rumus enkripsinya. Untuk memasukkan rumus enkripsinya. Letter to index letter ini tuh ini merepresentasikan eh, kita lihat di sini merepresentasikan indeks dari plain text-nya. Nah, kemudian letter to index key. Nah, ini merepresentasikan dari index key-nya. Nah, ini mode line alphabet, artinya mode 26. Ini rumus enkripsinya. Nah, kemudian saya memasukkan plain text index. Nah, menambahkan indeks dari plain text. Ini menambahkan key-nya. Menambahkan indeks dari key dimasukkan ke dalam variabel key index. Nah, terus menambahkan indeks dari ciphertext. Nah, ini formula yang telah tadi saya buat. Nah, ini encrypted mengumpulkan tiap huruf dari ciphertext ke dalam variabel encrypted. Nah, itu menggunakan index to letter yang di sini. Kebalikan dari letter to index. Nah, untuk mengambilnya. Kemudian, untuk menampilkan hasilnya, saya membuat lagi function di dalam function ini biar plain text. Nanti kita lihat di bawah. Nah, ini juga saya menggunakan looping lagi karena di sini isinya bakal sama indeksnya, jadi saya looping menggunakan metode. Nah, kemudian saya tampilkan menggunakan metode string formatting. Jika ditampilkan akan seperti ini. Nah, ini untuk enkripsinya ya. Ini plain text-nya itu sekolah. Nah, ini sekolah. S itu ada di indeks ke-8, E itu ada di indeks ke-4, K itu 10. Nah, ini kuncinya itu A, B, A, B, A, B, A, B, A, 0101 18 ditambah 0 mod 26. Nah, ini hasilnya ciphertext ini, ciphertext indeks 18. Nah, 18 ini merepresentasikan huruf S. Artinya kita sudah mengenkripsi satu huruf S ini menjadi huruf S ini jika kuncinya itu ABAB. Nah, jika kuncinya itu ABAB. Nah, untuk plain text sekolah eh, jika kita enkripsi dengan menggunakan kunci ABABAB ini, menggunakan kunci AB, akan seperti ini, SFKPLBH. Oke. Terus, nah di sini juga biar langsung menampilkan hasil deskripsinya. Biar langsung menampilkan deskripsinya. Saya langsung direct ini ke function deskripsi. Baik, kita langsung lewat dulu langsung ke function deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Nah, proses converting informasi tentunya menjadi sebuah informasi yang dapat dikenali. Nah, rumusnya itu apa? Plain text index. Plain text index itu plain text harusnya plain text. Jika kita ingin mencari plain text artinya informasi yang dapat dikenali, bisa ciphertext index. Jadi indeks dari data yang telah dienkripsi dikurangi dari kunci dari indeksnya di mode 26. Di mode 26. Kurang lebih caranya sama dengan enkripsi, cuman ini ada perbedaan di rumusnya saja. Rumusnya saja, untuk yang lainnya sama. Ciphertext, cipher ini, ciphertext, cipher index.
decrypted, sama yang lainnya. Nah, ini decrypted ini tuh untuk variabel untuk plain text-nya nanti untuk data atau informasi yang telah didekripsi. Keys ini for each ini kurang lebih sama seperti yang dienkripsi. Untuk logikanya kita langsung aja menuju ke function main-nya, artinya ke function yang dapat menampilkan semuanya. Kita coba pesannya itu atau informasi yang akan kita enkripsi itu kebersihan sekolah spasi sahabat kita dengan kuncinya itu rumah Arab ya. Kita coba enkripsikan. Nah, dienkripsikan. Dan itu ada beberapa kebersihan. Nah, kita dienkripsikan per hurufnya sama spasinya. K itu indeksnya itu ada di indeks ke-10, di indeks ke-4. K ini tuh nah ini kuncinya itu R, sejajarnya dengan kuncinya R. Nah, kunci R ini tuh memiliki indeks 17. Untuk metode enkripsi, kita plain text index ditambah kunci indeks menghasilkan ciphertext. Menghasilkan ciphertext indeks 10 tambah 17 di mod 26 sama dengan 0. Sama dengan 0. Artinya 0 itu jika kita masukkan ke huruf, dapat huruf A ya. Dapat huruf A. Nah, begitupun yang lainnya. Sehingga didapatkan dari plain text kebersihan sekolah spasi sahabat kita, ciphertext-nya itu ini dan yang lainnya. Nah, kemudian untuk deskripsinya kita memutar lagi, berarti dari ciphertext untuk mencari plain text. Nah, kita masukkan ciphertext yang sama biar untuk menentukan keberhasilannya gampang ya. Nah, ini kita ciphertext yang sama berarti AYN. Nah, ciphertext yang sama dengan ciphertext index ini, rumusnya itu kan kalau dekripsi itu dikurangi 0 dikurang 17 mod 26. Nah, hasilnya itu 10. Nah, 10 itu ada di indeks 10 itu ada di huruf K. Nah, begitupun yang lainnya. Nah, dari ciphertext ini sama menghasilkan plain text kebersihan sekolah sahabat kita, sama dengan yang atas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.